sedikit nanti saya ulas nanti segala salahnya. Izin dulu. Kami jangan bisa dulu, injak maaf ya, sebelah pinggirin ya, Iya, iya. gitu ya. Injak nanti itu bisa. Cepat masuk. Jangan juga kita menentukan ini ya pemberian vitamin K dan salep mata ya. Itu makanya 2 kali itu. Langsung aja sekarang ya. Oke. Begitu bagian hadir, jangan ngobrol lagi. Capek saya. Kondisi lagi. Lagi saung. Jadi saya juga ada bermasalah. Saya saung juga jadi suaranya terbatas kering. Ya. Kita begitu bayi baru lahir, ya langsung kan kita IMD. Setelah IMD itu satu jam IMD full. Kemudian lanjut dengan bonding dengan ibunya, ya kan begitu. Nah, kita observ setelah bayi IMD, kita cek bayinya kondisinya apakah udah berhasil atau belum. Cepat dah deh, jangan langsung aja. Kalau sudah telat. Yang banyak basa-basi lah kuliah di sini ya. Mau yang mau pintar-pintar, kalau yang enggak kita terima aja ya akibat nanti ya. Jadi pada bayi baru lahir kita IMD, pada saat IMD itu 1 jam, jangan diganggu ya. Setelah itu kita observasi bayinya kondisinya, apakah IMD sudah berhasil atau tidak. Kemudian setelah 1 jam bayi kita berikan diambil dari ibunya, dibungkus dengan pakaian yang lengkap, kemudian dilanjutkan dengan dia bonding dengan ibunya, tidak lagi di sini setelah 1 jam, tapi dia didekat oleh ibunya, dekat oleh ibunya gitu dalam kondisi panas. Berarti kan baju-bajunya diganti, yang tadinya bonding kan begini ya. Sekarang kan dia harus pakai pakaian lengkap. Nah, di situ kita observasi tanda-tanda vitalnya, warna kulit, apakah ada pernapasan, gangguan pernapasan, gangguan jantung, nadi. Nanti kita pemeriksaan itu ya, dicek itu dulu. Nah, setelah itu kita ukur berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi hanya itu 2 aja faktor, tinggi badan dan berat badan. Nah, setelah itu diistirahatkan bayinya, bisa kita lanjutkan dibungkus bayinya, bisa kita lanjutkan dengan pemberian vitamin K dan salep mata itu ya. Ini vaksin, kenapa vaksin isinya? Kita vaksin ya Mbak ini HB0, ada nggak HB0? Enggak ya? Izin ibu di sini ada B0. Ya di sini vitamin K, vaksin HB0 dan salep mata. Berarti yang pertemuan kedua ya. Jadi setelah kita IMD, yang kita lakukan adalah mengukur suhu, terus kemudian mengukur tinggi badan, berat badan, langsung jika normal kita berikan vitamin K, Salep mata dan HB0 ya gitu. Sebenarnya tidak menunggu dia normal atau tidak, tapi menunggu kita dia berbahaya enggak kalau kita kan buka-buka nih ya. Kan kita juga memberikan pelayanan atau asuhan itu jangan sampai menambah masalah baru gitu. Makanya
5. Suhunya. Kemudian pernapasan? Pernapasannya serak. Pernapasan berapa? 20 itu mah tahu tuh. Hah? Berapa? Waktu itu teh. Bener. Jangan mau aja kerja. 40 sampai 60 iya yang waktu itu. Otaknya dibuka. Jangan malas. Mau jadi bidan yang berkualitas, bidan banyak pasien mana mau. Pasien datang pada bidannya tahu kalau. Tadi berapa? Ini jantung berapa? 120 sampai 160. Ya, 160, 20 sampai 160. Suhu tidak boleh di bawah 3,65 atau disebut dengan hipotermia. Kemudian pernapasan tidak boleh di bawah 40. Disebut apa? Hipo atau berani. Ya, kalau lebih dari 60 kalau nadi kurang dari 120 lebih dari 160 Takikardia. ya, lo nggak pukul kepala kau sendiri kalau nggak bisa nanti kau malas juga rezekinya nanti datang. Percayalah omongan saya paling senior di sini 35 tahun. Bidan-bidan yang sudah sukses itu udah semua belajar di sini. Bukannya duduk manis aja, nggak belajar bayar kaki bisa jadi bidan. Banyak juga yang nggak berhasil tuh. Jadi lulus bidan asal dapat ijazah aja. Mau kau gitu? Aku nanti pasiennya kapok kan, amit-amit datang ke bidan serak ke yang 2 kali. Jangan. Enggak lah. Tapi kalau ke bidan Ani, enak ke bidan Ani. Gelis, wangi, ngomongnya enak, pintar, biarin mahal dikit. Ayo adik aku bidan banyak pasien. Dia rajin si Ani belajar. Beda dengan saya. Saya nggak malas, ya. Udah. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan. Untuk berat badan dulu harusnya kan kita alas ini. Kalau kita tidak ada alas nggak apa-apa kita pakai ini. Jangan sampai langsung ke tubuh bayi di sini, itu prinsip. Karena terjadi benda dingin bersentuhan dengan kulit bayi maka menyebabkan kedinginan. Tinggi berat badan 3.500. Nah, jadi timbang ini kurangi 3.500 ya. Kemudian ini tetap kita pakai aja. Ini buka ininya, kakinya. 1. Lihat tangan saya yang belakang boleh berdiri atau boleh pindah sini boleh. Pindah sini juga boleh. Berdiri di sini. Karena tidak kelihatan, jelas. Tadi 10,7 ya. Sini juga boleh sini. Baru lahirnya 2,4 sampai 3,7. Digeser yang bisa. Sini. Ini biar tahu. Karena ini penting. Nah, boleh duduk kursi itu, boleh. Ya, boleh. Oke. Jadi kita mengukur tinggi badan, pastikan Ini di situ aja, kepalanya ini. benar-benar Udah kelihatan? menyentuh ini. Ini. Makanya kita tekan pakai ini. Terus tekan lututnya sambil kita tahan di tumitnya yang ke tangga. Lekuknya kan supaya lurus. Ya. Ini tumitnya nih. Oh, ini 48. Tahu akar normalnya berapa sampai berapa? 43 sampai 23. Ya, tuh ya. Jadi ini kita tekankan supaya nempel. Ini ditumit, oke? Udah berat badan dan tinggi badan. Setelah itu kita
lakukan pemberian. Terus tuh. Nah, ini pemberian salam mata. Caranya kita bersihkan menggunakan kapas DTT. Kapas DTT. Ya, kapas DTT. Ambil kapas DTT-nya sekitar 4 atau 6 ya. Kita bersihkan dari luar ke dalam. Oke. Nih. Jangan dibuka biji matanya yang kamu usap, tapi pinggirnya ini ya. Nih. Buang sampai bersih ya. Kiri dan kanan. Oke. Setelah itu kita berikan salam mata, bukan di bola matanya, tapi di bawahnya. Ya. Kita berikan ini, buka sedikit, masukkan di bawahnya. Apa namanya? Konjungtif. Ya. Kita berikan sekitar 1 cm aja. Seluruhnya aja ya. Seluruh panjang konjungtiva itu. Kiri dan kanan. Oke. Setelah itu kita berikan vitamin K. Vitamin K kamu baca vitamin K ini berapa cc? 0,5 mili berarti setengah cc ya, 0,5 cc ya. Ini disuntikan semua ya, suntikannya secara IM ya, di paha kanan atau kiri boleh. Berapa derajat? 90 derajat ya. Pergunakan spek yang 3 cc atau spek 1 cc. Kalau spek 1 cc kita jarumnya bisa sampai mentok sini karena pendek. Tapi kalau ini kita berikan setengah. Oke? Nah, kemudian tujuannya apa? Kemudian vitamin K. Baca. Untuk mencegah pendarahan. Mencegah pendarahan. Ya, terutama pendarahan dari pembuluh kapiler, misalnya di mata, di otak, di telinga, pembuluh darah itu supaya kalau pecah cepat menutup kembali. Oke, cepat stop. Kalau itu mata, apa yang diberikan? Kalau mata itu apa? Baca. Erlemisetin. Erlemisetin itu apa? Isinya bisa kemisetin, bisa erlemisetin, macam-macam. Itu nama perusahaan sih. Kemisetin isinya. Namanya perusahaan Erla, pabriknya Erla. Jadi makanya disebut erlemisetin. Isinya apa itu? Tetraksi. Apa? Tetraksi. Kalian nggak suka baca ain, nggak bisa nanya-nanya sama ain, bukan ain. Tanya sama ain. Isinya antibiotik. Ya, makanya diberikan segera setelah bayi lahir sebelum 24 jam. Kalau kita telat, ngapain selama 24 jam? Kuman udah kemana-mana. Bukan menyembuhkan, jadi mempersembuh kuman. Sama dengan ini juga, ya, harus diberikan segera sebelum 24 jam supaya udah berdarah pecah, kalau udah 24 jam udah kemana-mana darahnya, udah keburu mati bayinya. Ya, makanya kita mau mencegah. Ya, sekarang kita pastikan ini kita menggunakan kapas DTT. Patahkan, kalau kita patahkan, kita isap semuanya. Oke. Diisap semuanya, keluarkan udaranya. Oke. Oke, kita buka ini sedikit.
nanti akan turun suhunya. Oke, kita berikan ini caranya nih supaya kalian tahu nih. Kalau untuk menyuntik IM ke bayinya, kita ini sepertiga paha atas. 1, 2, 3. Sepertiga dari lipat paha ke lutut. Bagi 3, sepertiga atas di sini. Caranya kita cubit. Ini kita naikkan begini. Karena bayi kan gajinya sedikit. Jangan kita kencangkan begini. Kecuali kalau dibokong. Kalau tangan dengan paha kita beginikan. Oke, ini 90 derajat. Setengah jangan masuk. Jangan semuanya, nanti kamu panjang. Dibentuk tulangnya. Tarik udaranya atau darah pembuluh darah. Oke, tahan dulu, tekan. Ya, udah selesai. Kita beginikan. Oke, AB mana AB? AB 0. AB 0. Oh ini, AB 0 ini udah 1 set begini, ya. Tujuannya untuk AB, untuk apa? Melongo kayak pegawai. Membawa oksigen. Mencegah Membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. kata siapa? AB, hepatitis. Untuk mencegah virus hepatitis B. Iya, hepatitis B. Yang pertama yang 0, usia 0. AB itu kan ikatan dari hepatitis B. Ya, diberikan satu semuanya ini. Ya, diberikan sebelum 24 jam. Ini ya. Kemudian sama di sepertiga paha atas, sebelahnya lagi. Jangan yang tadi. Ini kita ini biasanya ini kan kalau masih baru ini jarumnya ini goyang-goyang, ya. Makanya ini kan biasa jangan kita buka, ya. Jarumnya kan masih goyang-goyang tuh, yang aslinya. Nanti kita tekan ke bawah, tekan ke bawah supaya terkunci jarumnya. Sebab jika tidak terkunci, maka pada saat kita nyuntik pasti tercabut, ketinggalan jarumnya. Ya, tuh. Nah begitu kita suntikkan lagi, ya, ditekan ini sampai habis airnya. Udah selesai, kita caranya tekan dulu ini sambung. Ya, itu udah selesai. Ibu, ini alhamdulillah bayinya. Ini berat badannya tadi sudah ya Bu ya. Ini badannya sudah. Nah sekarang udah saya kasih obat salam mata untuk mencegah infeksi. Nah kemudian sudah dikasih obat vitamin K untuk mencegah pendarahan, dan juga sudah dikasih obat hepatitis B, mencegah penyakit hepatitis B. Nah, sehat bayinya ya. Oke. Nah selesai itu kan? Setelah IM, ya. Kemudian kita lakukan 6 setelah kita observasi. Ibu minumin bayinya. Kita pakai baju kan lengkap kan? Iya. Nah, ibu minum bayinya belum? Ya, minumin boleh. Diajarkan ibu cara minum. Jangan perhatikan. Tapi kalau bayinya tidur, ibu tidur. Kita observasi sampai 6 jam. Setelah 6 jam kita lakukan pemeriksaan esensial dari atas kepala sampai ujung kaki secara lengkap jika bayinya dalam kondisi stabil. Artinya kita akan memeriksa lengkap itu kalau kondisinya stabil. Tadi suhu, nadi, kemudian pernapasan normal, ya, baru kita lakukan. Nah, makanya pertama kali kita ukur suhunya dulu 36,8, oke. 37, oke. Ya, kita lakukan itu. Setelah itu kita lihat nadinya, kesadarannya. Kalau dia biru,
rasa darah ibu, bayinya tidur melulu, nggak ada reaksi digerakkan atau dirangsang, berarti bayinya ada apa-apa nih, kan tanda shock, gitu ya, atau kedinginan bayinya. Jika bayinya normal, maka kita lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Timbang badan, berat badan sudah. Sekarang kita lihat kepalanya. Perhatikan. Di kepala kita lihat bentuk kepalanya, apakah dia seimbang, simetris kiri dan kanan, mulus, tidak ada benjolan. Kalau ada benjolan, di mana benjolan? Pada bayi baru lahir sering terjadi benjolan di puncak kepala atau pada oksiput atau pada fontanel major, fontanel minor, ubun kecil. Di sini kenapa? Karena terjepit jalan lahir. Ya bisa namanya kaput succedaneum salah satunya, atau ada pecah pembuluh darah. Itu. Nah itu kita lakukan di sini. Itu bukan kelainan kongenital, tetapi kelainan traumatik persalinan. Pada kepala ada benjolan karena adanya kaput succedaneum. Selain kaput apa? Ada tiga. Apa? Cari. Selain kaput, kalau kaput itu dia karena persalinan, misalnya terjepit atau di vakum atau di apa gitu, atau juga adanya pecah pembuluh darah apa? Sepal hematoma. Apa? Sepal hematoma. Iya, sepal hematom itu yang biru. Itu tadi sepal hematom itu apa? Ya, pendarahan di bawah kulit, tulang kepala. Gitu. Nanti kelihatan di sini benjol gitu kan. Nah, sepal hematom bisa menyebabkan terjadinya tadi apa? Kaput succedaneum, satu lagi apa? Kaput succedaneum. Dan satu lagi apa? Molding. Ya, molding itu molase nanti. Apa lagi? Nah, cari yang ada pecah pembuluh darah. Nanti beda terlalu banyak. Kalau kaput itu terlalu lembek. Kalau yang ada pembuluh darah itu terlalu keras. Ya. Subgaleal. Nah, cari ya. Subgaleal hematom. Pendarahannya Subgaleal. namanya apa? Benjolannya namanya apa? Subgaleal. Apa namanya? Belum ketemu, cari. Nah, itu pada kepala. Kemudian kita lihat, dengarin. Pada ini sudah ada rambut. Rambutnya tebal atau tipis? Kalau rambutnya tipis, sedikit, belum menutupi telinga, belum melewati telinga, ya, dia masih di atas frontalis. Itu biasanya prematur. Jadi ada prematur, catat ya, prematur berarti kurang bulan. Dia rambutnya tipis, belum melebihi telinga, dan dia belum melebihi frontalis ya. Nah, terus setelah itu kita lihat di sini kepala yang normal. Di sini ada teraba lembut, di sini celah, bentuknya segitiga, disebut fontanel minor, fontanel posterior, ubun-ubun belakang, ubun-ubun kecil, ya. Normalnya teraba datar. Jika dia cekung berarti kekurangan cairan. Jika dia cembung berarti tekanan intrakranialnya tinggi. Biasanya karena ada cairan hidrosepalus atau ada tumor atau karena infeksi. Nah, bayi baru lahir udah infeksi, bisa aja kalau dari bayi buyang. Ya. Kemudian di sini ada celah. Ini disebut dengan
ya ada celah. Masukkan jari kita begini, ada celah terawat. Tidak ada molase. Tapi kalau dia dempet, molase derajat 1. Dia menumpuk dan masih bisa didorong, bisa lepas, molase derajat 2. Kalau dia menumpuk, kita dorong tidak bisa lepas, molase derajat 3. Berpikir itu ada trauma persalinan. Kita biasanya akan lihat nanti efeknya. Bisa kesadaran, bisa pembuluh darah pecah di telinga dan belakang. Kemudian pada ujung sini, dari ujung sini ke ujung sini ada celah segi 4, agak lebar, fontanel mayor atau fontanel anterior. Datar normal, cukup kurang cairan, cembung, tekanan dan gerakannya yang tinggi. Penyebabnya apa dari 3 tadi ya? Oke, baru setelah itu kita ukur lingkar kepala. Kalau untuk yang melipat itu angka besar dulu yang di dalam, sedangkan kecilnya juga. Kita ukur ini 1 jari di atas alis, di frontalis, kemudian di atas telinga, oke. Kemudian bagian oksipital yang menonjol, kemudian kita putar ke arah belakang telinga, di atas telinga, kembali ke atas alis ke frontalis. Normal ini 34. Normalnya berapa? 32 sampai 38. Oke. Setelah itu normal, kita lihat ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita lihat warna kulit. Warna kulit normalnya merah muda. Kalau kuning berarti ada 6 jam sudah kuning, berarti ikterus patologis. Tapi kalau dia biru berarti kekurangan oksigen. Ya. Setelah itu kita lihat alisnya sudah terbentuk atau belum. Alisnya sudah ada, walaupun belum terlalu tebal. Kalau belum ada rambutnya, tanda prematur. Banyak tuh tanda prematur. Kemudian bulu matanya kita lihat simetris, yang normalnya simetris. Kiri kanan simetris, kita ukur kantus mata dalam. Jarak kantus mata, jadi sudut mata yang dalam kiri dan kanan kita ukur. Ya, normalnya 1 sampai 1,5 sampai 2 cm ya. Berapa cm di situ? Kurang dari 2,5. Ya, kurang dari 2,5. Tapi tidak juga kurang dari 1 cm. 1 cm sama 2,5. Jika dia lebih dari 2,5 terlalu lebar, kurang dari 1 cm terlalu sempit. Biasanya kelainan kromosom atau Down syndrome. Anak Down syndrome kan matanya jauh tuh. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk matanya ini sudah kelopaknya sudah membuka atau belum? Kelopaknya ada garisnya enggak? Pada kelopak mata yang normal ada garis berarti dia ateral. Tapi kalau dia tidak ada kelopak garis kelopak matanya, ini apa sih, licin aja gitu, nah itu tanda prematur. Bulu matanya lihat, bulu matanya sudah ada belum? Kalau belum ada bulu mata berarti prematur. Ya, setelah itu kita lihat refleks pupil. Refleks pupil kita dekatkan, ya pupilnya akan mengecil. Kalau kita jauhkan dia akan besar. Gitu ya. Nah, kemudian kita tidak bisa melihat gerakan bola mata karena bayi baru 6 jam. Kurang sedikit. Jadi kalau bayi benar-benar udah di atas 28 hari, ya bisa. 1
minggu pun udah bisa gambar. Oke, setelah itu kita lihat apakah tipannya merah muda. Kalau pucat berarti kurangan HB. Kemudian kita untuk bayi nggak bisa kita begini, kita buka begini. Ya. Kita lihat skleranya. Skleranya putih yang normalnya. Kalau kuning berarti ada kongenital bawaan. Kongenital bawaan. Icterus bawaan. Icterus kongenital. Mungkin ibunya menderita penyakit hepatitis, ya, atau kelainan darah, ya. Kemudian itu beda dengan pemeriksaan bayi setelah 24 jam, ya. Kalau kuningnya kita masih bicara lebih 6 jam ini kan, masih. Kalau yang normal tuh putih. Kalau dia ada kuning berarti icterus patologis. Tapi kalau dia munculnya setelah 24 jam kuningnya fisiologis. Ada kekurangan ASI. Gitu. Kalau ini memang ada kelainan di atas. Oke? Jelas? Kemudian telinga. Normalnya telinga sudah membuka. Kiri dan kanan simetris. Kalau dia melipat berarti dia tanda prematur. Kemudian kita lihat telinganya yang ada yang tidak seimbang, yang satu membuka, yang satu merumbal kecil. Itu kelainan kongenital, disebut rudimenter. Oke? Dia sekaligus ini ya, dia ada satu tanda. Nah setelah itu kita lihat pengeluaran. Pengeluaran telinganya itu apakah warnanya jernih, kekuningan? Itu sisa dari cairan ketuban. Tapi kalau dia merah, apa? Ibu yang tadi itu kelainan telinga itu apa ya, Ibu? Rudimenter. Rudimenter kayak pacar kamu itu loh, namanya Rudi. Jangan bangga punya pacar namanya Rudi. Yang satu kebuka, yang satu ketutup namanya Ya. rudimenter. Nah, kalau pengeluaran di telinga jernih atau kekuningan tidak masalah, karena sisa cairan ketuban. Tapi kalau dia ada pendak darah, darahnya nggak pancar benar, sedikit aja gitu, kita curiga ada pecah pembuluh darah di otak. Makanya kita lihat biasanya disertai dengan gangguan kesadaran. Dan biasanya matanya juga pecah, ada merah, pembuluh darah matanya juga pecah. Biasanya, tapi kadang juga enggak juga. Kalau pembuluh darah mata aja yang pecah, ini enggak ternyata pecah, enggak kesini berarti pembuluh darah matanya aja yang di luar pecah, bukan dari dalam. Ya, nah itu sudah pada telinga sudah. Sekarang kita lihat lagi. Apa itu ultrabut? Kantus mata luar harus sejajar dengan puncak telinga. Nih, harus sejajar. Ini normal, tadi sejajar begini. Kalau dia ini lebih rendah, telinganya lebih rendah, biasanya pada hidrosefalus. Kepalanya besar, yang bukan besar, bukan kepala besar kepala, besar kepala mah kamu. Ini kepalanya besar, tinggi ke sini karena ada banyak cairan. Atau juga ini, dengerin yang ngobrol aja tak bisa. Nih, telinganya lebih tinggi, daun telinganya. Kenapa? Kelainan kromosom. Contohnya Down syndrome, Sawon syndrome. Ya, itu ya. Tuh, ya, ketemu tak kelainan tuh, kongenital. Kemudian pada hidung. Udah yang itu ada pertanyaan, enggak, belum ada pertanyaan ya, jangan tanya, catat aja dulu. Hidung kita lihat
lubangnya simetris kiri dan ada yang tidak simetris? Ada. Satu gini. Ya, nggak simetris. Harusnya simetris. Warnanya merah muda, bukan biru. Kalau biru berarti kekurangan oksigen dan ada gerakan cuping hidung yang cepat. Ya, berarti dia gangguan pernafasan sesak. Normalnya pengeluarannya cairan jernih. Ya bayinya. Masa bayi 6 jam udah cairannya udah hijau, berarti udah tidak dalam. Sekarang bisa aja karena ibunya dengan GO, gonore, sifilis, ya, katakanlah, dibilang yang benar. Ya, setelah itu lihat dari hidung ke mulut kan ada celah. Nah, itu celah ini adakah celah robekan? Namanya Sumbing. di mana rumah kamu? Di mana rumah kamu? Kenceng banget. Di mana rumahmu? Oh, Rancegeng Sumbing. Tidak, jangan pakai itu, nanti ketahuan sama dokter ya. Apa ini Sumbing? Gunung ya? Apa Sumbing? Gunung Sumbing. Apa? Skizis. Kalau lagi di bibir namanya labio kan? Labioskizis. Celah bibir. Bukan sumbing, sumbing. Agak tega-tega tuh. Nah, kalau ada sumbing, skizis, labioskizis, berarti itu kelainan kelainan bawaan. Kita lihat, biasanya disertai dengan di dalam celah langit-langit. Langit-langit namanya palatoskizis, celah langit. Jangan bilang ke ibunya Sumi, Bu, ini bibirnya ada celah. Sopan. Nah, saya lupa. Pada saat kita melakukan pemeriksaan itu ada keluarganya. Sini yang meriksa ini kondisinya begini. Ini tanda-tanda prematur tadi. Ini tanda juga tanda kelainan bawaan. Nah, kelainan bawaan ini nanti lama-lama dia akan mengganggu, dia mengisap. Makanya nanti kita konsultan ke dokter bedah, nanti segera dioperasi. Ya. Tapi kalau rudimenter nggak usah segera operasi. Nanti aja kalau sudah nggak bisa, tidak mengganggu. Tapi kalau ini mengganggu dia saat mengisap, apalagi celah palatoskizis, berarti susah menelan tersedak. Biasanya untuk bayi ini kita letakkan di bantal kepalanya lebih tinggi dan diminumi pakai sendok. Jadi tidak boleh langsung menusuk ke ibunya. Kalau kita menghindari dia tersedak, ya. Jadi tahu ya, bukan karena kelainan bidan yang melakukan ini, mohon bersalahnya, ya. Kalau kita bisa dituduh nanti. Nah itu lihat warna bibir, warna bibirnya merah muda. Nah terus kita lihat di dalamnya tadi, jangan pakai ini. Aku nggak setuju pakai ini. Becet aja mulutnya. Kita pakai ini. Lihat apakah ada palatoskizis, apakah di gusinya ada tumbuh gigi. Biasanya ada tumbuh gigi yang goyang-goyang itu, tapi dia tidak permanen. Nanti, Bu ini ada tumbuh gigi, nggak apa-apa ini nanti copot Bu, ini kelebihan dari kalek ibunya. Ya, nanti dia akan lepas. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat leher. Buka sedikit. Ini boleh pakai topi supaya nggak kedinginan.
Kemudian leher kita lihat simetrisnya kiri dan kanan simetris, tidak ada benjolan. Kalau kita raba warnanya merah muda, kita raba di bawah telinga. Di sini ada kelenjar getah bening, normalnya tidak ada pembesaran. Kalau ada pembesaran mungkin ada kelainan bawaan, ya, kelainan kelenjar. Di sini ada tiroid, ada 2 kecil di sini. Normalnya tidak teraba. Kalau teraba, Bu, ini ada membesar kelenjarnya. Ibu ada sakit ini tiroid. Kalau orang kampung mah bilangnya gondok. Iya. Bukan gondok ya, gondok. Gondok. Kalau gondok kan di sini. Iya. Di gondok. Itu rumahnya di mana? Siapa tahu di rumahnya di gunung. Kalau gunung garamnya kurang yodium. Nah, makanya nanti dicek lagi supaya bayinya, maka dicek SHK. Ada 2. Ya, untuk mengeceknya kalau membesar biasanya hipertiroid. Kalau SHK untuk melihat hipotiroid. Ya, itu. Nanti kita lihat di situ. Ya, setelah itu kita lihat, oh, pada mata saya lupa. Pada mata tadi kita cek refleks mengedip. Refleks mengedip dengan cara kita menyentuhkan benda steril, kasar steril ke bulu mata, dia akan mengedip. Atau kita ketuk di sini, dia mengedip. Dan kita untuk sekalian mengecek keseimbangan. Apakah dua-duanya mengedip atau hanya satu saja mengedip? Kalau ini kan bisa satu ini deh. Tapi kalau ini harus mengedip dua-duanya supaya lihat keseimbangan. Refleks mengedip sama refleks apa di situ? Glabella. Ini kan glabella. Kiri dan kanan. Matanya dia. Itu. Nah, setelah itu kita pada mulut. Mulut itu ada refleks rutin. Kita sentuh bibirnya, sentuh di sini di samping bibir, dia akan mencari menoleh atau dia mengiringkan mulutnya ke arah stimulus. Kemudian kita sentuh di sini, dia noleh atau dia akan gini. Itu namanya refleks rutin positif, mencari. Kemudian pada saat dia menyusu kita lihat apakah bayi ini bibirnya bisa mengisap. Refleks sucking. Setelah dia mengisap, apakah dia bisa menelan? Begitu kan, bisa gerakan ini. Nah, itu refleks swallowing. Jadi pada mulut harus ada itu. Sucking. Tadi rutin, sucking, swallowing. Oke. Nah, sekarang pada leher. Pada leher kita akan melihat refleks tonic neck. Ya, refleks tonic, tonus leher. Kita caranya begini. Ini dia akan menahan. Atau kita begini kan, dia akan mengangkat kepalanya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu Tapi kalau dia itu yang normal. Kalau dia misalnya kita begini dia ngelempreh atau kita begini kan dia ke depan gitu, berarti tonic neck-nya negatif. Biasanya ada kelainan di sini, saraf di sini. Rusak saraf di sini disebut dengan cerebral palsy. Ya, kelainan saraf di leher, cerebral palsy, atau karena trauma waktu rusak putus sarafnya pada saat proses persalinan. Misalnya dia sungsang, pada sungsang kan bokong dulu pas lahir kepala kan begini, ya rusak saraf di sini. Atau dia lahir dengan distosia bahu yang tidak bisa lahir karena terlalu besar. Kan kita bahu sudah lahir, kepala sudah lahir, bahu belum, maka kita ada teknik, nah tekniknya salah atau bayi terlalu besar. Bisa, ya itu. Jadi udah tahu kan kelainan trauma persalinan, kelainan bawaan sudah beda kan? Ya. Kemudian kita lihat pada
step by step perhatikan kedinginan suhunya. Nah, sampai kedinginan. Kita lihat yang normal dadanya ini datar, seimbang kiri dan kanan, simetris, warnanya merah muda. Gerakan dinding dadanya sama. Semua kalau dia ke atas, kalau ke bawah gitu. Kalau ini bergerak, ini diam, berarti ada apa yang di tempat yang sebelah yang diam ini? Apakah paru-parunya bengkak atau paru-parunya kolaps? Atau paru-parunya ada benda atau ada pembuluh darah yang pecah gitu. Ya, atau terlalu banyak cairan. Nah, kemudian kita lihat puting susunya. Puting susunya normalnya apa? Keluar. Menonjol. Emang dia menyusui? Bukan, itu kesalahan. Puting susunya sudah terbentuk atau belum? Kalau puting susunya belum terbentuk, kan nggak akan menonjol-nonjol amat dia, masa bodoh lah menunjuk yang terbentuk atau belum. Kalau puting susunya belum terbentuk, tanda prematur. Oke. Kemudian bukan yang hitam areolanya loh, puting susu. Kemudian kita raba sekitar areola mamenya atau sekitar susunya, apakah terjadi pembengkakan. Kalau pembengkakan, biarin aja Bu, ini kelebihan hormon dari ibu. Nanti juga akan diserap kembali oleh tubuh bayinya, kempes kembali. Jangan dikeluarkan seperti paraji, sakit, nggak ada gunanya. Ya, oke. Kalau dia bengkak kiri kanan, itu biasanya karena kelebihan hormon. Oke. Setelah itu kita dengarkan bunyi napas. Mendengarkan bunyi napas itu di ICS 1, 2, 3, 4 kiri dan kanan. Dari mana kita tahu ICS? ICS itu intrakoste 1 dan 2. Ini clavicula yang paling menonjol. Di bawah clavicula itu ada koste 1. Di bawah koste 1 ada koste 2. Antara koste 1 dan 2 disitulah ICS 1 dan 2. Pakai ini. Dengarkan. Kiri dan kanan. 2 dan 3 kiri dan kanan. 3 dan 4 kiri dan kanan. Normalnya bunyinya vesikuler, nyaring bunyinya. Ya. Kemudian tidak ada bunyi tambah ronhi. Kalau ronhi itu berarti ada cairan. Cair bisa air, bisa lendir. Ya. Atau tidak ada bunyi wheezing, bunyi mengi. Normalnya 40 sampai 60. Kalau kurang ini tahi benar. Kalau lebih tahi benar. Kurang tahi benar. Rajin benar dengan terus setelah itu kita dengarkan bunyi jantung di dada sebelah kiri kanan kita. ICS 45 sejajar dengan putih. ICS 56 agak ke samping. Yang pertama sejajar dengan putih. Ini dekat putih. Bunyi jantung. Kita dengarkan Bunyi jantung kiri. Kita dengarkan ini dekat putih. Ya, sambil bawa jam. Kemudian 5 dan 6 agak keluar. Turun sedikit di bawah payudara agak keluar. Oke. Bunyinya normalnya duk ya. Terus tidak ada bunyi tambahan. Murmur. Kalau ada murmur berarti kelainan jantung bawah. Ya, kelainan kongenital pada normalnya bunyi 120 sampai 140.
Tadi kan kita inspeksi, palpasi, besi. Ya, gitu. Auskultasi didengar. Bunyinya apa nih? Bunyinya apa? Kalau ada sadar apa? Kayak di Dullness. Dalas. Ya. Dalas apa dalas? Kemudian pada perut. Perut kita lihat bentuknya. Normalnya datar. Kalau cembung dia kekurangan cairan. Kalau dia cembung dia ada sesuatu di dalam perut. Bisa distensi karena udara, atau karena cairan, atau karena ada benda asing, word, atau usus yang tidak berfungsi sehingga dia membekak di sini, terkumpul cairan di sini. Ya, ya, oke. Kemudian lihat tali pusat. Tali pusatnya pada saat dia nangis, apakah tali pusatnya menonjol? Normalnya enggak. Kalau saat nangis tali pusatnya menonjol gede, berarti ada hernia umbilikalis, kelainan kongenital. Ya, ingat, kelainan kongenital bukan sama dengan kelainan genetik. Ya, kalau genetik itu penurun. Ini kelainan bawaan, bukan kelainan keturunan. Ya. Kemudian kita lihat tali pusatnya, apakah ada pendarahan atau tidak. Kalau ada pendarahan, kita ambil ini, kita ikat lagi, berarti longgar. Ya, oke. Setelah itu perut khayal kita bagi 4. Garis dari atas ke bawah, dari samping kiri ke kanan. Kita buat khayalan kuadran. Apa ini? Kiri kanan atas, kiri atas, Kiri bawah, kanan bawah. Nah, sekarang kita dengarkan. Setelah kita lihat, kita perlu tidak inspeksi palpasi, auskultasi. Berarti kita perlu auskultasi, dengarkan dulu. Setelah itu kita apa? Palpasi. Inspeksi, auskultasi, palpasi, palpasi. Kenapa? Kalau palpasi dulu merubah posisi organ di dalam perut. Jadi kita dengarkan dulu, terutama kita mendengarkan di kuadran kanan atau kiri bawah. Mendengarkan apa kita di sini? Isi usus di mana? Kiri bawah. Kiri bawah. Ya, di sini ada usus itu apa? Usus transversal, ascendent, transversal, descendent, turun. Di ujung descendent ada sigmoid. Di kiri ini di bawah ascendent ada usus buntu atau appendix. Ya, kita dengarkan di sebelah kiri bawah. Di sini dengarkan bunyi bising usus. Normalnya berapa? 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kalau dia kurang dari 3, berarti ada kelainan, kelumpuhan. Ususnya tidak bergerak. What happened ayah now? Bisa karena dia sarafnya lumpuh, bisa karena ada sumbatan, ya, ada obstruksi di situ. Misalnya karena apa itu tertimbun di situ makanan, misalnya dia terjadi atresia ani, numpuk di situ. Kalau dia lebih dari 5, biasanya kontraksi khususnya lebih dari 5 kali, terlalu cepat, berarti dia
Iya. Tapi kalau bayi 6 jam, Kenapa? kontraksinya berlebihan. Berarti ada sesuatu yang ingin dikeluarkan. Misalnya tadi pada atresia ani, dia nggak bisa keluar ke bawah, maka dia akan muncrat ke atas, muntah. Makanya pada saat kita memeriksa itu, bu, bayinya sudah ini diambil belum? Ya. Kalau 6 jam kita tunggu sampai 24 jam. Kalau 24 jam belum, atresia ani. Kalau atresia ani nanti ada 2, nanti kita di anus ya. Ada 2 atresia ani. Kita langsung rujuk. Kalau atresia ani langsung rujuk, nggak bisa ditunda. Kalau rudimentar bisa tunda, ya. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi. Ketuk dulu. Normalnya apa? Normalnya kan di sini, kalau sini ada hepar di sebelah kanan atas. Hepar, ininya. Ini pada itu apa? Dalas. Ya, kalau di sini yang tempat yang ada udara di gaster. Oh, dalas tuh yang ini yang perlunya Bu. Ya. Kalau ada udara, nyari. Hipersonor yang ada Hipersonor ya. Yang ada Terus tuh ada apa? Biasanya karena dia distensi, ada ya. Nah terus tuh kita langsungkan palpasi. Di atas ini lengkung iga ini harusnya di bawah lengkung tidak teraba apa-apa. Kalau teraba kita ingat di atas kanan atas itu ada hepar. Berarti kalau teraba benda, heparnya membesar. Oh pantesan tadi kuning. Heparnya terjadi infeksi bawahan. Ya. Kemudian di sini teraba nggak limpahnya? Limpa. Ya. Di sini nih ada limpa, kelenjar limpa. Ya. Kemudian di sini ada gaster tengah. Kalau itu nyari berarti banyak udara di situ. Ya. Kemudian makanya dia kembung. Di sebelah sini di sejajar dengan pinggang ada ginjal. Namanya tidak terang. Ya. Kemudian di sebelah sini di sebelah kiri bawah sigmoid tidak terang. Kemudian di kanan bawah tidak teraba. Kalau teraba berarti ada pembesaran appendix. Apakah kelainan bawaan? Ya. Biasanya kita tekan bayinya akan nangis. Ya. Nah setelah itu sudah selesai perut. Perlu lingkar perut nggak? Tidak. Tadi yang perlu adalah lingkar dada. Lingkar dada tadi kita ukur dari puting susu ke ketiak, kemudian ke ketiak berikutnya, ke bawah ketiak berikutnya, kemudian ke puting susu ketemukan di sini. Normalnya berapa? 32 sampai 34. Ini mah bayinya jadi kecil. Ya itu. Kemudian pada perut tidak perlu kita ukur. Kemudian setelah itu kita ke lengan apa kemaluan dulu? Ke bahu. Bahu dulu ya. Bahu kita lihat simetris kiri kanan sejajar. Kemudian tangan, nih jari tangan kita luruskan sejajar. Oh, lihat jumlah jari 5. Kalau kurang dari 5 sindakteri. Kalau lebih dari 5 polidaktil. Kelainan Teli. Kemudian perhatikan pada tangan ada Lebih ada garis serinya. tangan.
lebih polidaktilik. Kalau dia tidak ada garis tangan, ada dua kemungkinan. Satu prematur, yang kedua Down syndrome. Nah, pantesan Tidak ada garis tangan. jarak kantus matanya lebih dari 2,5 cm. Saya apa tuh? Garis telapak tangannya nggak ada. Down syndrome. Berapa bulan ibu hamilnya? 9 bulan. Prematur atau Down syndrome. Dia Down syndrome. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemudian setelah itu kita angkat tangannya. Halo, udah lihat sini. Dia akan ada tahanan. Ada tahanan. Kalau dia itu mungkin kerusakan saraf yang mempersaraf di tangan daerah leher. Ya. Low. Bukan itu refleks moro. Ini kan kita baru ngangkat tangannya doang. Refleks moro tidak diangkat. Perhatikan. Setelah itu kita lihat refleks menggenggam, refleks grasp. Sentuhkan benda di tangannya. Ya, bisa tangan kita, bisa benda apa aja di tangannya. Dia akan menggenggam. Disebut refleks menggenggam atau grasp. Grasping. Kalau nggak ada, mungkin kelainan saraf. Ya. Kemudian kita lihat lagi kiri dan kanan. Refleks moro itu adalah dia menekuk kakinya, diberikan rangsangan mendadak, rangsangan tiba-tiba, maka dia akan sebenarnya refleks ini senjata yang diberikan oleh Allah. Matanya mengedip, kenapa? Takut ada badai masuk. Mulutnya dirutik, ada apa nih? Dia akan tahu. Ada cairan masuk ke lidahnya, yang menelan. Ada apa? Yang menyentuh bibirnya, dia akan mengisap. Itu senjata lagi. Nah sama ini juga, dia kaget, makanya dia menangkis, gitu. Ya, dia itu dengan kaget ini bisa suara, bisa gebrakan, bisa sentuhan. Biasanya gimana caranya? Kaget bayinya kamu duluan, lebih kaget duluan. Duluan loncat. Apalagi gini. Oh, dan enggak elegan. Kenapa enggak kita sentuh? Bayinya kan diam tuh, sentuh aja. Ya, dulu. Jangan juga pelan, namanya juga saya itu rangsangan mendadak. Ya, tangan kita kan dingin, ya atau sentuhan. Nah gitu. Jadi dia melakukan apa namanya ini? Apa itu? Awal yang begini. Ini beda lagi. Menekuk, bahasanya apa? Fleksi. Jadi tangannya akan fleksi. Jadi dia seolah-olah dia akan memeluk gitu ya, akan menekan fleksi begini tangannya ya. Nah itu refleks. Kalau nggak ada, mungkin ada sarafnya ada. Ya. Kemudian itu udah selesai tangannya. Ya. Nah sekarang pada daerah kemaluan. Ini untuk ini, kita bagian ini. Kemaluan untuk anak laki. Perhatikan. Berapa itu kau ya? Untuk anak laki kita lihat penisnya, kita lihat ada atau tidak. Berapa panjangnya kita ukur pakai sentimeter. Normalnya 1,5 sampai hanya 5 cm. 1,5 sampai 2. Kalau kedua memang nggak, kalau 2 mau masih normal. Kalau 5 cm mau aneh. Ya, terus perhatikan sini. Di puncak ini sentral, puncak sentral penisnya itu ada lubang, disebut lubang uretra. Harus di puncak tengah sentral. Kalau di pinggir sini namanya ventral. Kalau di sini
hipospadia. Di sini epispadia ventral. Kalau di bawah hipo. Ya ini kalau di pinggir ini epispadia. Kalau di bawah sini hipospadia. Kita bilang ke ibunya ini kelainan bawaan. Harusnya di tengah sini. Kalau di sini sekarang tidak apa-apa, bayinya nggak sakit, nggak ganggu pipis, nggak apa-apa. Tapi bahaya ini harus dilakukan tindakan, nanti saya akan rujuk, ya. Tapi nggak suruh sekarang, saya nanti setelah sampai sunat. Ini harus dipindahkan ke tengah, sebab kalau nanti udah dewasa nanti spermanya meleleh, nggak mancar, susahan istrinya. Ya, jadi nanti lubangnya di operasi, pindahkan ke tengah. Ya. Kemudian di skrotumnya ada 2 testis. Kalau testisnya cuma 1, maka di mana testis yang satu lagi kita cari? Cari kemana? Ke pusat dulu. Carinya kemana? Di inguinal, lipat paha, cari telusuri. Apakah disampai masih nempel di simfisis? Biasanya itu nanti kalau bayi panjang sih itu ada anatominya. Sebenarnya ada lubang di situ di antara inguinal itu ke arah skrotum itu, tempat keluar masuknya testis. Biasanya dia kalau kedinginan dia akan naik ke atas, karena ke atas itu lebih panas daripada testis. Naiklah dia ke sifat paha atau ke simfisis. Kalau dia kedinginan nanti panas masuk lagi dia ke situ. Ya, makanya kita lihat pada saat dia biasa kita lihat begitu, kita dorong mau nggak dia masuk. Kalau nggak kita bilang ke ibunya bahwa ini testis undesensus. Ini kelainan, harus dikembalikan ke skrotum, nanti dioperasi. Kalau bisa operasinya sebelum 2 tahun, karena suhunya berbeda 2 derajat. Nanti spermanya akan mati. Ya, kasihan. Ya, bahkan nanti testisnya juga akan mati, muncul kalau terlalu lama di atas. Nah, oleh karena itu ada operasi ini. Ya, kemudian kalau saat mandi atau saat nangis biasanya dia akan turun. Yang normal kita turun, kalau udah turun enggak. Terus kita lihat skrotumnya ada garis atau tidak. Kalau tidak ada garisnya polos wae gitu sehingga balon. Kalau perempuan kita lihat labia mayoranya sudah menutupi labia minora. Gitu ya. Itu kalau labia minoranya lebih tinggi daripada mayoranya nanti prematur. Ya, labia mayora belum menutupi labia minora. Kita lihat tanya ibunya, "Bu, udah pipis belum?" Dia laki maupun perempuan. Udah, kalau belum kita observasi 24 jam. Kalau 24 tidak ada pipis, kita lakukan kateterisasi. Kalau kateterisasi nyumbat berarti dia tidak teradanya saluran yang namanya ureter. Kalau lubang ureter. Kalau saluran ureter. Nah, kemudian kita lihat pada perempuan apakah ada pengeluaran. Yang normalnya ada pengeluaran putih atau jernih, karena sisa lemak dari ibunya atau juga karena sisa air ketuban. Tapi kadang-kadang ada keluar darah sedikit yang disebut dengan mens pertama. Kenapa itu? Kelebihan hormon dari ibunya. Jangan diapa-apain, besok tidak. Ya, kalau nggak dirusak, kalau dirusak dimasukin benda jadi ada robekan ya beda lagi. Makan yang bapak. Udah itu. Kemudian di kaki
Kaki kita luruskan, tumitnya sejajar, simetris. Kemudian lihat jari kaki, lihat garis telapak kaki. Kemudian kita kaji refleks di kaki. Ada refleks Babinski dengan refleks galang. Refleks pelantar. Refleks pelantar. Yang normalnya itu kita ambil benda tumpul, misalnya ini suhu termometer. Ujungnya ini kan tumpul, ya, atau jari kita, jari kelingking. Kita bentuk L terbalik dari tumit, kemudian kelingking, kemudian ke jempol. Lihat tangan saya ke sini. Biasanya tangan jarinya akan begini. Setelah itu kita seret L-nya ke sini di telunjuk, tekan telunjuknya. Itu refleks Babinski. Kemudian refleks pelantar dari tumit lurus ke arah jari. Sampai sini kita diam aja dulu. Dia akan mekar sambil ke belakang. Positif. Kalau enggak, what happen aja now. Ya, jangan gini. Tidak suka gini. Kita baru bisa lihat. Lucu lagi lihatnya. Iya. Tekan. Kalau saya tunggu sampai dia ini. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat refleks walking. Kita sentuhkan tapak kakinya di bidang datar, maka kakinya akan mengangkat satu. Dia angkat kaki satu, setelah angkat satu lagi, angkat lagi satu lagi, seolah-olah mau. Maka disebut walking. Bukan berjalan benaran, lihat kemana bayi? Itu ya, seolah-olah mau berjalan. Gitu ya. Kemudian pada kaki juga kita angkat kakinya, ada tahanan. Kalau tidak ada tahanan berarti ada apa di sini? Itu saraf di sini. Tadi bisanya karena susah. Tadi, ya. Kemudian pada kaki kita, dua kaki kita lekuk, tekuk begini, seret, pegang sini, pegang sini, pegang, supaya nahan, pegang ini. Soalnya saya mau menggerakkan ini, pegang ya, pegang. Ini kaki tekukkan, kan tak susah kan bayi ini, nah, tekukkan begini, kemudian keluarkan begini. Jadi kita ingin melihat seret. Jadi kita untuk melihat apakah ada kerusakan di apa itu bonggol, sendi paha. Kalau makanya kamu tahan di lulus supaya nggak jalan. Ini gimana caranya? Lulus pisan yang pada saungnya tuh. Nah, itu kita keluarkan ini. Biasanya klik berarti ada sesuatu di apa? Sendi apa? Bukan sendi bonggol. Sendi paha. Ya. Apakah dia terjadi terjepit atau apa tadinya? Ya. Biasanya juga bayinya nangis. Tuh, udah selesai tuh. Sekarang kita ke punggung. Terakhir. Punggung. Kita lihat ini bentuknya datar. Kalau bentuknya melengkung ke depan, lordosis. Kalau melengkung ke atas, scoliosis. Kalau ini scoliosis. Kemudian kita lihat di tulang belakang.
biasanya ada ke belakang saraf darah. yang kedua, namanya Ke belakang posisi. spina bifida. Biasanya ibu yang kekurangan FE. Itu ya asam folat sih, bukan FE, asam folat. Gangguan saraf ya. Itu. Kemudian kita lihat apakah ada warna-warna biru, merah. Itu tanda lahir. Biasanya akan hilang dengan sendiri. Misalnya yang biru, hijau-hijauan ya. Mongolian spot. Ya, nggak apa-apa. Tanda lahir. Oke, setelah itu kita lihat anus. Ibu udah BAB belum bayinya? Belum. Observasi 24 jam. Jika setelah 24 jam tidak ngobrol wayanya, mau bisa menjadi belum. Ya, jika dia belum BAB setelah 24 jam, kita cek anusnya dengan memasukkan kateter inhalator. Masukkan, kita lihat lubangnya, ada lubangnya. Coba masukkan kateter. Ternyata ada, nggak mau masuk. Berarti arteria ini letak tinggi. Kalau nggak ada lubangnya, arteria ini letak rendah. Kalau ada lubang tapi dia di dalamnya tersumbat, arteria ini letak tinggi. Biasanya bayinya perutnya kembung, tadi bunyi usus-ususnya lebih dari 5, kemudian nanti muntah, ya. Karena nggak bisa lewat bawah, lewat atas, maka rujuk segera ke dokter, ke rumah sakit, karena harus ada tindakan segera. Kalau enggak nanti pecah atau dia muntah terus. Ya, sudah selesai. Adakah pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada lubang anusnya, tindakannya apa Bu? Operasi. Dilobangin. Iya, di lubang bukan orang, di lubang oka. Iya, di operasi. Dibuat namanya anus forever. Anus buatan. Di sini Bu, warna anus jadi itu pertama kali dibalikin. Warna anus tidak terlupa. Warnanya hitam itu. Kalau nggak salah hitam ya. Hitam kayak skrotum. Untuk tadi kan ada tindakan operasi. Kira-kira usia bayinya Ini segera. Segera tidak bisa ditunda-tunda. kalau yang itu yang tadi bilang itu yang nggak ada transplantasi itu, Bisa ditahan beberapa bulan, berapa minggu. kalau yang kalau kelaminnya kan ada yang perempuan. Nah, kalau perempuan kan mengatur, biarin aja. Kita mau kasih makan dia banyak dia, kita dari matang. Tapi kalau yang tesis adolescensus itu nanti pas di tesis adolescensus kan di bawah 2 tahun. Kalau yang tadi yang apa tadi? Yang di bawah tadi apa namanya? Yang di sini epispadia, equispadia itu bisa saat sunat. Itu bisa sunat. Kalau itu kan nggak masalah dia itu nanti kalau hubungan. Tapi kan kalau tesis adolescensus kan mati nanti itunya spermanya. Ya, makanya segera. Kalau ini bayinya mati kalau nggak segera anusnya. Kita makan terus. Ya. Sana kelas dulu ya. Titiknya tuh segini. Anusnya nggak ada lubangnya. Ya dioperasi. Iya, sementara tuh dia ini Diperut dulu. Anus Ini mata pas di mau sini. aku tadi. Nanti di sini dilubangin dulu, tapi nggak boleh langsung diaktifkan. Jadi di lubang dulu kan masih basah. Kalau udah sembuh lubangnya, makanya dikeluarkan di sini, dibikin lubang sini. Pakai kantong plastik. Ya nanti kalau udah sembuh luka yang di anusnya ini yang lubang buatan, yang ini ditutup, dipindahkan ke situ salurannya ke anus itu. Jadi 2 kali. Kami ada 2 kelainan ini ya, kelainan bawaan juga itu ya. jadi dioperasi apa dia tadi? Lihat di lihatnya. Kadang-kadang dia menjadi tergantung yang dominan yang mana. Halo, kalau yang dominannya yang perempuan, yang tesisnya agak tinggi tadi, ya tinggi sebenarnya itu cuma tinggi penis.
Nah, biasanya mengecil. Itu bisa dengan berjalan waktu. Tapi kalau enggak, nanti lihat dikonsulkan ke dokter, nanti dilihat. Nggak bisa sekarang di langsung. Tidak kalian dominan. Itu namanya bencong beneran. Mainan kromosom. Tapi kalau yang berbencongan transgender. Bukan Transgender itu ada dua macam. gender. Ada yang benar-benar transgender itu karena hormon, karena hormonnya berubah. Ya, itu ngobrol aja sih, gandeng kan? Kenapa sih? Ya ngobrol dulu. Nanti kalau saya udah keluar, awas kalau kamu nggak ngobrol begini aja dulu. Ya, jadi kita harus paham ada dua ya transgender itu ya. Satu itu karena memang bawaan, dia biasanya tadi kan kelainan alat kelamin dan disertai dengan hormon. Biasanya kalau alat kelamin laki-lakinya yang dominan, karena hormon laki-lakinya androgennya lebih kuat. Nanti yang hormon progesteronnya menurun, sehingga yang labia mayoranya itu jadi mengecil. Labia mayoranya jadi nggak ada lagi, mengecil, lama-lama mengecil, penisnya yang besar. Tapi begitu juga yang perempuan, tapi juga ada juga dua-duanya berkembang. Nanti dipilih dia yang mana, dites dulu hormonnya yang mana, jangan lama-lama. Kalau udah dewasa nanti dia nggak enak, ya. Di situ dilihat, nanti lihat yang dominan mana yang berkembang, tes hormonnya. Tapi kalau dia transgender yang sekarang ini, maaf ya, dia lucinta luna, itu kan karena perilaku. Oh ya, itu tidak, itu udah menyalahi kodrat, itu kan ada bawaan. Karena perilaku, dia pengennya ke sana, dia cari untung gitu ke situ, ada pergaulan. Nah itu, dia kan hormonnya disuntik, kemudian alat kelaminnya digenting. Bukan diganti sih, dibuat, dipotong. Mana dia kembalikan kalau udah dipotong? Iya, dibuat kan cuma dibuat di mana, dibuat situ. Tapi dia tidak bisa hamil karena tidak bisa buat hamil. Kalau lama sempurna, Jadi cuma ada salurannya aja itu, jadi yang salurannya jin. Dibuat karet, buat solokan. Ya itu. di tempat pernah ada cewek berkumis itu karena masalah Ya hormon kayak istilah dia gitu ya. Ya itu nggak apa-apa. Ini juga enggak. Ibu berarti Lucinta Luna itu gitu ya, berarti nggak ada kualitas seksnya. Kita nggak tahu apakah Lucinta Luna si babynya dibuang, terus dibuat Tahu di tanah. ini, dibuat vulva, gitu. Nah, kalau dibuang, dia sekarang mau penis lagi, belum alam katanya bisa dibentuk penisnya apa, tapi jelas sudah tidak ada lagi hubungannya dengan skrotum, kan susah, udah di-cut, gitu. Hanya lirik dagingnya buat dia. Masaknya sekarang katanya mau berubah ya dengan kembali ke laki-laki. Sesaat itu Nah, bukan ngobrol sama siapa. dari kualitas seksnya mungkin sudah menurun Ya? dari kualitas seks. Ya iyalah. Itu kalau misalkan Hasil cinta mana punya sperma mana tetap nggak sih, nggak bisa misalkan tiba-tiba jadi otong ya kan? Dengarin dulu, ini belum kesana tapi udah bagus pertanyaannya. Bayangannya jangan aneh-aneh. Kalau vasektomi itu bukan kemaluannya, tapi saluran spermanya. Namanya apa saluran sperma teh? Wah, saluran sperma itu kan ada dua, ya, ke arah testis tuh, ya, itu diikat atau dipotong
supaya spermanya pada saat berhubungan tidak keluar sperma, yang keluar hanya cairan semen. Nyawut gitu. Semen. Curiga belajar. Kamu mah kemana wae ya gitu. Jadi kalau dia tujuannya gini, kalau diikat saja itu masih tidak permanen, dengerin. Masih ada pelajaran di sini nanti. Kalau hanya ikat aja. Nanti kalau dia pengen punya anak lagi bisa dilepas ikatannya. Tapi walau-walau kalau sudah diikat biasanya nempel. Tapi kemungkinan bisa kalau masih sebentar. Tapi kalau digunting ini ke sini susah mau disambung lagi karena biasanya sudah digitukan. Saluran ini ibu epididymis pas difference. Ya, epididymis pas difference. Difference. Tuh, sama perempuan juga. Tuh ya udah ya, ada pertanyaan lain? Sini. Ada nggak? Ngerti tuh? Sumut. Coba serang. Kamu kan gitu. Ibu ngatos. Pakai mulut. Cobi. Ibu kan tadi kan yang episiotomi itu tuh kan dipotong misalkan Apanya di saluran salah anu vasektomi kan dipotong ya saluran spermanya tuh. Nah itu kalau yang dipotong gitu itu spermanya Bukannya diikat ya? kemana? Bagus pertanyaan aku. Kan sudah dipotong di salurannya. Ya. Terus ada sperma ke mana? Iya. Didinya weh. Jadi balik lagi. Ini jadi masalah serap lagi oleh tubuh. Iya kadang proteinnya Bu. Proteinnya kan ada di Dengerin. Makanya kalau sudah maaf ini ya, jangan nakut-nakutin emang. Kalau sudah di vasektomi kan beda gendutnya. Kucing juga kan kalau udah dipotong hidung. Steril. Jadi gemoy dia, beda. Ya, karena spermanya diserap lagi oleh tubuhnya, sedangkan sperma itu banyak mengandung hormon dan protein, sehingga badannya menjadi subur.